Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nur Farida dengan NIM I1B023095. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian praktikum keperawatan keluarga, dukungan coping keluarga. Saya telah membaca rekam medis pasien. Saya telah berkontrak waktu dengan pasien seminggu yang lalu. Saya sudah menyiapkan diri. Saya sudah siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana Bu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya Bu, saya perawat Laila yang minggu kemarin sudah berkontrak waktu dengan Ibu untuk melakukan dukungan coping keluarga nih Bu. Apakah Ibu masih ingat? Masih, Mbak. Baik, untuk prosedur ini nanti akan kita jalankan dengan sesi diskusi ya Bu. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Mbak. Baik, jadi nanti Ibu bisa memberitahu saya cerita dengan santai saja nih Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini begitu. Untuk kerahasiaannya akan saya jamin ya Bu. Baik, jika begitu saya lanjut saja. Bagaimana sih Bu perasaannya akhir-akhir ini Bu? Akhir-akhir ini saya merasa ini sih Mbak, capek karena kebetulan kan saya saat ini jadi dalam keluarga ya, dan saya juga merawat bapak yang sakit, dan karena itu jadi saya agak lebih merasa capeknya gitu. Baik, merasa capek ya Bu. Untuk hal ini tuh sangat wajar ya Bu, saat kita merawat orang sakit. Mungkin kalau boleh tahu nih Bu, dari kapan sih Bu merasa capek seperti ini? Karena mungkin kan saya udah merawat bapak dari dengan terakhir kan bapak udah nggak bisa ngapa-ngapain Mbak. Terus mungkin dari setahun terakhir itu saya agak lebih berasa capeknya, mungkin karena udah jenuh gitu ya Mbak, kayak aktivitasnya Mbak kayak gitu dari dulu, kayak saya rasa tuh kayak nggak ada perkembangan gitu. Baik, berarti di rasa capek itu tuh Ibu juga merasa jenuh ya, dan itu tuh hal yang sangat wajar, apalagi ini tuh udah bukan hitungan harian ya Bu, ini tuh sudah tahunan. Jadi Ibu sudah sampai di titik ini saja tuh Ibu sudah sangat hebat, sudah sangat kuat ya Bu. Mungkin kalau boleh tahu juga saat Ibu merasa capek atau jenuh begitu, apa sih yang Ibu lakuin? Sebelumnya kadang saya harus cerita ke anak saya sih Mbak, kebetulan saya ada anak, tapi dia udah nikah, jadi kayak saya tuh ceritanya nggak bisa yang full gitu loh Mbak, yang sedikit-sedikit, soalnya saya takut juga malah nanti membebani anak saya, soalnya kan ya gimana sih orang berumah tangga itu punya masalah pribadi ya, jadi ya saya takut membebani aja Mbak. Baik, kalau saran dari saya nih Bu, mungkin hal seperti itu tuh bisa Ibu singkirkan sedikit mengenai membebani anak ya Bu, karena di sini itu konteksnya itu keluarga. Ibu itu berkeluarga dengan anak Ibu kan. Anak Ibu juga mempunyai hak untuk mengetahui nih bagaimana kondisi Ibu saat ini, apalagi kondisi Bapak yang sedang sakit seperti itu. Kalau dari saya nih Bu, ada beberapa strategi coping yang bisa Ibu jalani nih Bu. Mungkin yang pertama, Ibu bisa mulai berkomunikasi yang lebih dengan anak Ibu, seperti lebih sering bercerita tentang bagaimana hari-hari Ibu merawat Bapak, bagaimana perasaan Ibu begitu. Kemudian yang kedua, Ibu bisa mencari peran lagi nih Bu. Kira-kira siapa sih yang bisa membantu merawat Bapak? Paling kalau biasanya ini sih Mbak, adik ipar saya yang kadang bantu-bantu dikit bapak gitu. Baik, berarti ada adik ipar yang bisa membantu ya Bu, yang bisa membantu. Mungkin dengan itu Ibu bisa berkoordinasi lagi nih Bu dengan adik ipar Ibu, seperti seminggu sekali di hari Minggu adik ipar Ibu itu ikut menjaga Bapak. Jadi Ibu bisa beristirahat di hari tersebut.
ya Bu untuk harinya. Jadi dalam sehari itu Ibu tuh masih punya waktu untuk diri Ibu sendiri. Baik, mungkin yang ketiga nih Bu, yang terakhir, Ibu bisa lebih kuatin lagi spiritualnya dengan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian lebih sering beribadah gitu. Gitu ya Kak. Nanti mungkin banyak doa. Iya, betul sekali Ibu. Mungkin itu ketiga strategi dari saya. Kalau menurut Ibu nih, strategi mana yang paling mudah dilakukan dalam seminggu ini? Kalau dalam seminggu, kebanyakan karena kondisi saya lagi capek, mungkin saya bisa jadwalin adik ipar saya. Jaga itu bisa nggak Kak? Oh baik, kalau seperti itu mungkin setelah ini Bu, Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan adik ipar Ibu untuk membantu menjaga Bapak ya. Jika perlu juga nanti akan saya bantu di akhir seperti itu. Setelah itu mungkin Ibu bisa beristirahat, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, lebih sering beribadah juga ya Bu. Pokoknya Ibu harus kuat, Ibu harus sehat ya Bu. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Ternyata kalau dicapai itu ternyata ada solusi ya Kak. Saya kira tuh nggak ada ya udah gitu. Pasti semua masalah itu ada solusinya Bu. Jadi Ibu itu tidak perlu merasa sendiri, dan jika ada apa-apa Ibu bisa memberitahu orang lain ya Bu. Seperti itu. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Sepertinya cukup Kak. Cukup. Baik. Alhamdulillah untuk sesinya sudah selesai. Bagaimana nih Bu perasaannya setelah cerita-cerita? Mungkin perasaannya saya jadi sedikit lebih lega ya Kak, karena Mbak dan juga masih tahu saya solusi yang saya bisa pakai gitu biar saya nggak kayak gitu, biar nggak jenuh. Baik, syukur alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Jika sudah tidak ada yang disampaikan lagi, saya izin pamit ya Bu. Untuk minggu depan bisa kita jadwalkan kembali ke pertemuan ini di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Tempatnya di sini saja pukul 9 pagi seperti saat ini. Bagaimana? Boleh Mbak. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan kembali lagi minggu depan Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semua masalah yang ada sekarang segera terselesaikan ya Bu. Semoga Ibu juga lekas merasa lebih baik ya Bu. Baik, jika sudah tidak ada lagi, saya pamit Ibu. Selamat pagi. Telah dilakukan dukungan kopling keluarga kepada Ibu Alifah umur 45 tahun pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 9 pagi. Sebelum dilakukan prosedur, Ibu Alifah merasa lelah, capek, mengurus suaminya, dan merasa jenuh. Kemudian saat dilakukan prosedur, Ibu Alifah kooperatif serta dapat menentukan strategi coping yang akan dilakukan seminggu ke depan. Setelah dilakukan prosedur, Ibu Alifah merasa lega. Kemudian selanjutnya akan dilakukan evaluasi mengenai strategi coping yang sudah dilakukan pada minggu depan hari Senin tanggal 15 Juni 2026, Purwokerto 8 Juni 2026 tertanda Perawat Layar.